Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Coach Aldi. Saya adalah pengajar biologi di Brilliant Brain Gorontalo. Hari ini saya akan membahas soal Olimpiade Biologi untuk seleksi kabupaten dan ini untuk soal nomor 24. Nah, begini bentuk soalnya. Testis terdiri dari dua bagian utama yaitu tubulus seminiferus yang berperan dalam pembentukan sperma dan jaringan interstisial yang berperan dalam produksi testosteron. Perkembangan kedua struktur tersebut dipengaruhi oleh hormon gonadotropin atau FSH dan LH yang diproduksi di hipotalamus. Data di bawah ini merupakan hasil penelitian mengenai pengaruh konsumsi makanan kaya lemak pada tikus terhadap testis dan gonadotropin di dalam darah. Gambar atas menunjukkan anatomi testis pada perbesaran 100 kali dan tubulus seminiferus pada perbesaran 400 kali. Ya, jadi ini yang bagian ini yang 100 yang perbesaran untuk yang 100, sedangkan ini yang perbesaran 400. Kemudian ini adalah grafik atau diagram yang menunjukkan data ya tentang pengaruh konsumsi makanan kaya lemak pada tikus ya. Di sini ada dua perlakuan yaitu untuk kontrol dan HFD. HFD itu kepanjangan dari High Fat Diet. Jadi ini untuk data tikus yang mengonsumsi makanan yang kaya lemak ya. Oke, kita lihat di sini ada seperti biasa kita akan menentukan pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan A. Pernyataan A di sini dikatakan jika dilakukan penghitungan jumlah sperma dan kadar testosteron di dalam darah, maka tikus yang mengonsumsi banyak lemak memiliki jumlah sperma yang lebih tinggi dan testosteron yang lebih rendah dari kontrol. Kemudian yang bagian B, hasil percobaan mendukung hipotesis bahwa FSH dan LH menghambat produksi sperma dan testosteron di testis. Kemudian bagian C, konsumsi makanan berlemak tinggi dapat menurunkan fertilitas. Kemudian D, tubulus seminiferus dari tikus yang mengonsumsi makanan dengan lemak tinggi tidak mengandung sel-sel spermatogonia. Jadi ini pernyataan-pernyataannya ya. Nah, sekarang kita lihat tentang regulasi atau proses homeostasis pengaruh FSH, hormon FSH dan LH terhadap spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, sekarang kita lihat ini pembahasannya ya. Jadi ternyata untuk hormon FSH dan LH ya, follicle stimulan hormon dan leucine hormon itu dihasilkan di hipotalamus. Nah, hormon ini sebenarnya bisa dihasilkan ada pada wanita maupun pada laki-laki ya. Nah, khusus untuk pada manusia laki-laki atau hewan jantan ya, FSH atau LH ya, itu dihasilkan di bagian yang namanya hipotalamus. Nah, untuk LH ini adalah hormon yang merangsang yaitu sel-sel Leydig. Kalau kita lihat di sini dia merangsang sel-sel Leydig ya. Nah, ke depan saya tunjukkan dulu. Jadi ini hormon LH itu dia merangsang sel-sel Leydig. Nah, nanti sel-sel Leydig ini dia fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron dan di mana hormon testosteron itu nanti fungsinya untuk merangsang proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis, ya. Kemudian di sini ada hormon FSH yang ini. Hormon FSH. Nanti hormon FSH itu akan merangsang sel-sel yang ada di tubulus seminiferus yang ini, tubulus seminiferus ya, ini. Nah, di tubulus seminiferus itu terdapat yang namanya sel-sel Sertoli. Nah, sel-sel Sertoli itu nanti fungsinya untuk memberikan nutrisi atau makanan pada sperma, sehingga dia nanti bisa membantu untuk proses perkembangan dari sperma. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekali intinya berarti FSH dan LH itu dapat merangsang proses pembentukan sperma dan untuk proses pembentukan hormon testosteron. Oke, kita kembali lagi di atas untuk menentukan pernyataan. Nah, kita lihat untuk pernyataan pertama. Jika dilakukan penghitungan jumlah sperma dan kadar testosteron di dalam darah, maka tikus yang mengonsumsi banyak lemak memiliki jumlah sperma yang lebih tinggi dan testosteron yang lebih rendah dari kontrol. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ternyata eh, testosteron itu ternyata dia bisa memacu untuk proses pembentukan sperma.
Nah, jadi jika dilakukan penghitungan jumlah sperma dari kadar testosteron di dalam darah, maka tikus yang mengonsumsi banyak lemak memiliki jumlah sperma yang lebih tinggi. Nah, itu seharusnya jumlah spermanya akan lebih rendah kalau dia terlalu mengonsumsi banyak makanan yang mengandung lemak atau high fat diet. Jadi kalau terlalu banyak mengonsumsi lemak itu nanti jumlah spermanya itu akan rendah. Jadi untuk pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Jadi kita kasih tanda ya. Ini pernyataan yang salah. Kemudian bagian B. Hasil percobaan mendukung hipotesis bahwa FSH dan LH menghambat produksi sperma dan testosteron. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa FSH dan LH itu adalah hormon yang dihasilkan di hipotalamus dan di mana itu berfungsi untuk merangsang proses pembentukan sperma, khususnya untuk LH. LH itu seperti yang saya sudah katakan tadi, dia merangsang sel-sel Leydig untuk menghasilkan testosteron, dan nanti testosteron itu dia berfungsi untuk merangsang spermatogenesis. Sedangkan untuk FSH tadi dia merangsang sel-sel sertoli yang terdapat pada tubulus seminiferus dan nantinya fungsinya untuk menutrisi sperma. Jadi pernyataan B ini adalah pernyataan yang salah. Jadi FSH dan LH itu bukan menghambat, tapi dia justru memacu. Jadi ini dia pernyataan yang salah. Kemudian yang bagian C, konsumsi makanan berlemak tinggi dapat menurunkan fertilitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa makanan yang mengandung lemak tinggi atau yang disebut juga dengan high fat diet, ya, itu ternyata dia kalau berlebihan di dalam tubuh dia akan menghambat proses spermatogenesis. Jadi nanti spermanya tidak dihasilkan. Jadi untuk pernyataan C ini adalah pernyataan yang benar. Jadi kita ganti dulu seperti biasa, untuk yang benar dikasih warna hijau. Jadi pernyataan C ini adalah pernyataan yang benar ya. Ini. Kita beri tanda dulu tadi, ini bagian B salah, bagian B salah, bagian A juga salah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian D. Tubulus seminiferus dari tikus yang mengonsumsi makanan dengan lemak tinggi tidak mengandung sel-sel spermatogenia. Jadi sebenarnya eh, sel spermatogenia itu sebutan lain dari sel induk sperma. Jadi yang dimaksud dengan seseorang yang mengonsumsi makanan yang banyak lemak tinggi itu dapat menghambat spermatogenesis pembentukan sperma. Tetapi untuk sel induk spermanya kalau secara mikroskopis itu terlihat ada, tapi nanti untuk proses pembentukannya itu nanti terhambat. Jadi bisa dikatakan bahwa walaupun mengonsumsi makanan lemak tinggi, sel-sel spermatogenia atau sel induk spermanya tetap ada, tetapi untuk nanti proses pembentukannya nanti bisa terhambat. Atau proses spermatogenesisnya sampai dengan nanti pembentukan spermatozoa itu nanti bisa terhambat kalau terlalu makan makanan yang mengonsumsi atau mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi. Jadi untuk pernyataan D itu adalah pernyataan yang salah. Oke, kita ganti dulu. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Jadi nanti untuk pembahasan seperti ini kita sesuaikan dengan referensi atau dari beberapa jurnal artikel ya. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.